kita kedatangan teman spesial loh di Shining Kids. Namanya itu si Deden. Tapi kok jam segini dia belum datang ya? Kemana ya? Hai Kak Angel. Hai. Aku siap. Tapi Deden, Hah? tapi kok kamu masih pakai baju tidur? Hah? Astaga, aku lupa. Emang ada apa ya? Kan hari ini hari Minggu. Baik. Kalau begitu, aku ganti baju dulu ya. Tunggu ya. Oke. Kita tunggu ya adik-adik. Kita tunggu si Deden ganti baju. Oke. Nah, si Deden adik-adik. Kok dia ganti baju lama banget ya? Mana ya? Aku siap. Angel, aku sudah siap. Iya si Deden. Kamu sudah siap ya adik-adik ya? Tapi kok Deden mau makan sama mainan sih? Ini kan aku buat bagi-bagi teman-teman, buat adik-adik, sama buat Kak Angel. Jadi kita bisa beribadah sambil nyanyi, sambil makan, sambil main, ya kan? Iya sih Deden, kamu itu baik bawa makanan buat teman-teman dan adik-adik sekalian. Tapi kan kita mau mulai ibadah Den. Kamu gak boleh bawa mainan sama bawa makanan dulu. Oh iya. Ya udah, kalau gitu aku taruh dulu ya. Baik. Nah adik-adik, kali ini kalian hal ibadah itu harus pakai baju yang rapi. Gak boleh bawa makanan, gak boleh bawa minuman juga ya, apalagi bawa mainan. Jangan kayak si Deden tuh. Masa ibadah bawa makanan sama bawa minuman? Gak boleh ya adik-adik. Makanan aja lama banget. Kak Angel, udah, aku sudah siap. Kenapa Deden? Emang kita mau ngapain ya? Soalnya dari tadi bolak-balik terus. Aku lupa. Kan kita mau ibadah, kita mau muji dan mau menyembah Tuhan. Oh iya. Aku ingat. Ya, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita Shining Kids pada hari ini. Sama-sama ya, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke, yuk kita ibadah. Yeay. Dalam nama Yesus, ada
majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light. Darkness tries to hide and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, hallelujah.
adik-adik. Wah, senang sekali bisa jumpa lagi dengan adik-adik di tahun yang baru ini. Kita sudah lewati hari Natal, sudah lewati tahun 2020, kita masuk tahun 2021. Kita mau punya semangat lebih rajin lagi ikut ibadah online. Kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan hati kalian. Semua yang masih sibuk, ayo yang masih belum duduk dengan baik, duduk, lipat tangan, kita mau berdoa ya. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk minggu yang indah ini Tuhan, untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2020. Terima kasih untuk minggu ini juga, sepanjang hari Engkau jaga, Engkau lindungi kami, Engkau jauhkan kami dari segala penyakit COVID. Walaupun di antara kami mungkin ada yang terpapar, kami boleh kuat, kami boleh sembuh, itu anugerah-Mu yang terbesar Tuhan. Kami mendengar adik kami Yulio dan Kak Vera juga sudah sembuh dari sakit COVID, itu anugerah yang terbesar. Kami bersyukur Tuhan buat kami yang masih sehat, yang masih dalam perlindungan-Mu, yang masih Engkau berikan kesempatan hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Ajak kami duduk diam seperti Maria, mengambil yang terbaik. Buka hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di belakang salib-Mu, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan boleh keluar dari lidah mulut-Mu Bapa, karena Engkau berkata setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Agar Tuhan beracaralah, berfirmanlah Tuhan. Ajak kami duduk diam, kami siap mendengar firman Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, yang percaya katakan amin. Adik-adik, tadi sudah lihat kan tayangan video gambar-gambar yang ada dilihat tadi. Adik-adik lihat nggak? Wah, ada gedung-gedung yang tinggi sekali yang dihasil karya manusia ya. Ada mobil-mobil yang mewah ya, rumah-rumah yang cantik. Semua itu karya siapa? Karya manusia. Kalau manusia punya kepintaran sedemikian rupa, itu bukan karena kehebatan manusia itu sendiri adik, tapi Tuhan yang berikan kepintaran kepada manusia. Tuhan berikan kepintaran sehingga manusia bisa menciptakan segala sesuatu yang luar biasa. Manusia menciptakan handphone itu juga luar biasa, internet. Wah, kalau bukan karena Tuhan yang memberikan mereka akal budi yang begitu hebat, manusia tidak akan bisa melakukannya. Tapi ada yang tidak bisa mereka lakukan. Apa tadi ada dilihat? Ada matahari ya, ada bulan, laut. Itu semua tidak bisa diciptakan oleh manusia. Itu ciptaan Tuhan. Tak ada satupun manusia yang sanggup menciptakan sepintar apapun itu manusia. Tidak ada yang bisa menciptakan cakrawala, bumi, galaksi-galaksi, bintang-bintang. Gak ada yang bisa. Tapi seringkali manusia karena sudah merasa pintar, sudah merasa hebat,
lupa sama Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Zaman Israel dipimpin oleh seorang raja yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya berkuasa, sombong, sehingga dia lupa kepada Tuhan. Dia tidak lagi menyembah kepada Tuhan yang maha tinggi, maha dahsyat, tapi dia menyembah kepada Baal-Baal. Dia ikuti Baal-Baal yang ada di sekeliling tanah Kanaan itu. Ada yang tahu nggak siapa? Seringkali guru sekolah minggu menceritakan ya, seorang raja yang tidak mau lagi taat kepada Tuhan, tidak lagi mau menyembah Tuhan. Tapi Tuhan masih sayang kepada bangsa Israel. Tuhan tidak biarkan bangsa Israel jatuh. Tuhan tidak biarkan bangsa Israel hidup dalam keterpurukan yang tidak lagi datang kepadanya. Oleh itu Tuhan masih sayang. Tuhan kirim seorang nabi yang mau menceritakan kepada raja ini bahwa bangsa Israel telah berbuat salah, sehingga Tuhan menghukum. Kisahnya Tuhan menghukum bangsa Israel itu 3 tahun dalam kekeringan ya. Nah adik-adik, di dalam Kejadian 18 ayat 16 ini diceritakan bahwa lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitakan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu, serta kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti pada Baal." Sebab itu seluruh mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Nah adik-adik, di sini kisahnya adalah bahwa Nabi Elia datang menegur Raja Ahab. Setelah 3 tahun kekeringan, akhirnya Nabi Elia disuruh Tuhan menemui Raja Ahab. Di situ Nabi Elia ingin memperlihatkan bahwa kesengsaraan bangsa Israel itu bukan karena Nabi Elia, tapi karena mereka sudah tidak lagi menyembah Tuhan, sudah tidak lagi meninggikan nama Tuhan, sudah lupa kepada Tuhan karena mereka sudah menyembah Baal-Baal. Oleh itu Nabi Elia bilang, menantang Raja Ahab, "Kumpulkan nabi-nabimu yang 450 orang itu ke Gunung Karmel. Kita akan buktikan siapa Tuhan kita sesungguhnya. Tuhan mana yang berkuasa? Apakah Baal-Baal yang kalian sembah atau Tuhan saya?" Kata Nabi Elia. Wah, Nabi Elia tidak takut adik-adik. Walaupun dia seorang diri, dia berani tuh menyatakan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi. Dia tantang nabi-nabi itu. Dia ajak 450 nabi itu ke Gunung Karmel. Apa yang aja mereka lakukan adik-adik? Kata Nabi Elia, "Ayo kita buktikan bahwa Tuhan kamu atau Tuhan saya yang berkuasa. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan kita masing-masing." Lalu Nabi Elia bilang, "Kumpulkan 2 ekor lembu sapi, masing-masing seekor, dan taruh di atas kayu-kayu, taruh kayu di atasnya lembu yang dipotong-potong, dan suruh Tuhanmu membakar persembahan itu. Kamu lakukan dulu baru saya." Lalu nabi-nabi 400 itu dengan yakinnya mereka melakukannya adik-adik. Mereka kumpulkan kayu-kayu, mereka potong lembu sapinya, taruh di atas kayu, dan mereka menari-nari memanggil Tuhannya dari pagi sampai sore. Tapi tidak ada api yang turun dari langit adik-adik. Tidak ada api yang turun menyambar persembahan itu. Dan Nabi Elia bilang, "Ayo panggil lebih kencang lagi, teriak lagi, mungkin Tuhan kamu lagi tidur, mungkin Tuhan kamu lagi pergi. Ayo panggil lagi." Oh, Nabi Elia panas-panasin tuh nabi-nabi yang lagi nari-nari, ada yang mencoret-coret badannya, manggil Tuhan, panggil semua. Tapi apa? Sampai sore gak ada persembahan itu dibakar oleh api. Lalu Nabi Elia bilang, "Mana Tuhan kamu? Katanya Tuhan kamu hebat. Persembahannya buktinya Tuhan kamu gak kirim api dari langit untuk menyambar persembahan itu yang sudah kalian sediakan. Ayo cepet, mungkin Tuhan kamu lagi masih melamun kali, tertidur."
Tuhan kamu lagi kemana? Diajak lagi sama Nabi Elia. Tapi mereka tambah semangat lagi. Akhirnya Nabi bilang, kalau kalian sudah tidak bisa, sekarang giliran saya. Nabi Elia bilang, kumpulkan kayu-kayu. Wah. Terus taruh korban persembahan lembu itu di atas kayu. Dan siram kayu itu dengan air. Apa yang terjadi? Disiramnya 3 kali loh. Sampai banjir, sampai basah, sampai persembahan sekeliling persembahan itu air semua penuh. Jadi kayu-kayu kalau dikasih air begitu banyak adik-adik, bayangkan nggak? Api nggak bakalan bisa, ya. Kalau kayu basah itu susah dinyalakan. Kayu kering aja, nabi-nabi Baal nggak bisa tuh membuat kayu itu terbakar. Padahal di terik matahari biasanya kalau kayu ketemu kayu adik-adik ya, lama-lama kegesek bisa keluar itu ya api-api, lalu bisa kebakar. Tapi enggak, hari pagi sampai sore matahari sudah terbenam, belum juga persembahan mereka diterima. Persembahan mereka dibakar oleh alam mereka. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Begitu Nabi Elia sudah mempersembahkan semua itu, kayu sudah dikasih, korban sudah ditaruh, dan air disiram sampai 3 buyung ya. Jadi diguyur 3 kali dalam perintah itu. Lalu Nabi Elia datang kepada Tuhan menyembah. Ya Allahku yang maha kuasa, Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Engkau sanggup melakukan apa saja. Hamba minta turunkan apimu untuk membakar persembahan ini. Lalu apa yang terjadi adik? Begitu Nabi Elia selesai berdoa, api dari langit datang, menyambar persembahan itu, adik-adik, terbakar api semua. Gila ya, kandung lembu yang begitu besar, kayu yang begitu banyak, dengan air yang begitu banyak, airnya pun kering, semua habis, sampai batu-batu pun Tuhan sambar dengan api dari langit, menyambar persembahan Nabi Elia. Wih, dahsyat Allah kita adik-adik. Allah yang patut kita tinggikan, Allah yang patut kita sanjung. Maka itu adik-adik, nabi-nabi ini semua ketakutan, gemeter. Wah, ternyata Nabi Elia hebat ya, punya Allah yang luar biasa. Wah, kita kalah nih. Oh, mereka ketakutan. Semua ketakutan, nabi-nabi, 400 nabi, 450 nabi adik-adik. Bukan 1 atau 2, 450 semua ketakutan. Raja Ahab melihat itu juga ikut ketakutan. Wah, semua rakyat bangsa Israel melihat betapa dahsyatnya Allah mereka itu. Mereka sujud menyembah pada saat itu juga. Engkau Allah yang patut kami tinggikan mulai saat ini. Hidup Raja Yahweh. Wah, mereka bersorak-sorak adik-adik. Aduh, luar biasa Nabi Elia. Nabi Elia tidak gentar dan takut sekalipun di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dia sanggup meninggikan nama Tuhan. Dia sanggup memuliakan nama Tuhan. Nabi Elia tidak sombong. Adik-adik, kita tinggal di dunia yang penuh dengan masalah. Kita tinggal di dunia dengan lingkungan-lingkungan, mungkin teman-teman sekolah, mungkin orang sekeliling kita yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mau meninggikan nama Tuhan, yang tidak percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Allah yang maha tinggi. Kadang-kadang kita pribadi pun seringkali tidak meninggikan Tuhan. Kita hidup ikutin semua yang kita miliki. Kita sombong kalau kita pinter, kita sombong karena kita anak orang kaya, apapun bisa kita miliki. Kita memiliki rumah yang bagus, memiliki mobil yang bagus, memiliki orang tua yang kaya. Kita sombong, kita tidak lagi mau meninggikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik, biarlah di tahun 2021 ini kita mau utamakan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita miliki di dunia ini sebentar akan lenyap. Apalagi saat-saat COVID seperti ini adik-adik, apapun tidak bisa menolong kita jika saatnya kita tiba menghadap Dia. Tapi waktu yang Tuhan berikan buat kita semua, buat adik-adik yang masih kecil, baik adik Pratama, di Balita, di Madia, di Tin, Tuhan mau kita belajar meninggikan nama Tuhan. Kita lebih mengutamakan Tuhan daripada handphone, daripada game, daripada apa yang menjadi kesenangan adik-adik, apa yang membuat adik-adik merasa bangga. Kita tidak perlu membanggakannya lagi. Kita mau hidup kita di tahun 2021 meninggikan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Caranya bagaimana adik bisa meninggikan Tuhan dalam setiap kehidupan adik? 1, tetap rajin berdoa setiap hari, cari Tuhan setiap hari. 2, baca firman Tuhan setiap hari yang sudah dibagikan di setiap WA kalian.
Ya, jangan lupa baca firman Tuhan. 3, renungkan firman Tuhan dan melakukannya. Kita percaya kalau kita bisa melakukan semua itu, maka adik-adik mampu setiap saat meninggikan nama Tuhan. Di saat kalian terhimpit, kalian tetap mampu meninggikan nama Tuhan dalam hidup kalian. Kalian tidak akan mundur dan takut. Kalian akan maju seperti Nabi Elia, tidak takut di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun adik-adik sanggup berdiri seperti Nabi Elia. Ya, jadi kita mau adik-adik untuk lebih lagi hidupnya meninggikan nama Tuhan. Kita mau rendah hati seperti Nabi Elia. Sekalipun dia mampu melakukan mujizat, dia tidak sombong. Nah, adik-adik juga ya, minggu kemarin Kak Lisen sudah cerita bagaimana kita serendah hati seperti Yesus rendah hati. Dan kita juga hari ini mau rendah hati seperti Nabi Elia dan meninggikan nama Tuhan dalam setiap aspek kehidupan adik-adik ya. Oke, sampai di sini cerita Tante. Adik-adik, ayat Mas hari ini adalah terdapat di dalam Mazmur 118 ayat 28b. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Saya adik-adik gampang ya. Mazmur 118 ayat 28b. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Yaitu menjadi kerinduan kita semua di tahun 2021 ini. Kita mau setia, mau meninggikan Tuhan dengan cara 1, membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan melakukannya setiap hari. Nah, adik-adik, kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa bersama-sama ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu rendah hati, tidak sombong, walaupun kami memiliki banyak yang bisa kami banggakan, tapi itu tiada artinya. Kami mau belajar selalu meninggikan nama-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami mau meninggikan Engkau di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Engkau pun kami mampu menyatakan kemuliaan-Mu, kehebatan-Mu, kedahsyatan-Mu Bapa. Ajak kami Tuhan selalu rendah hati dan selalu hidup untuk meninggikan nama-Mu, menceritakan kebaikan dan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap berakal menjadi satu berita dalam hidup kami. Terima kasih, hanya dalam Tuhan Yesus kalian berdoa bersyukur, yang percaya katakan amin. Amin adik-adik, selamat minggu, selamat happy family, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.